Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumin nusyur, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dan mempertemukan kita dalam majelis yang semoga diberkahi dan dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, khususnya seperti biasa saya bacakan satu wasiat di antara 24 wasiat yang disampaikan oleh mursyid atau guru kami, yaitu Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Sugab wa Makkah atau Allah umrah wa baqa'ahu. Insyaallah di subuh ini saya bacakan wasiat yang ke-17, Al-Wasiyah As-Sabi'ah Asyar. Qala mursyiduna la tatakabbar bi ilmik fal ilmu nikmatun yamnahu Allahu barakataha lil mukhlisin wa yaslubuhu anil muta'alin al mutakabbirin bi suhulatin idza arada. Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau menyombongkan ilmu, karena ilmu itu adalah nikmat yang keberkahannya hanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikhlas. Dan jika dia menghendaki, maka dengan mudah ilmu itu akan dicabut dari orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dalam kehidupan ini sangat banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita. Baik nikmat yang zahir, yang nampak jelas kelihatan, maupun nikmat yang bersifat batin. Nikmat yang tersembunyi yang tidak mudah untuk dilihat secara kasat mata. Ada nikmat yang berkaitan dengan diri kita, di dalam diri kita. Ada nikmat yang terdapat di luar diri kita. Ada nikmat yang berkaitan dengan hati, seperti ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejukan yang kita rasakan. Ada nikmat yang berkaitan dengan akal pikiran, seperti nikmat ilmu, nikmat kecerdasan. Ada nikmat yang berkaitan dengan anggota tubuh kita, seperti nikmat kesehatan. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita. Nah, satu di antara sekian banyak nikmat tersebut adalah nikmat ilmu. Bahkan ilmu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
diberikan ilmu di antara kalian, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Dengan ilmu itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sehingga Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadanya karena ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan al-asma', nama-nama seluruhnya kepada Adam alaihissalam. Ilmu yang tidak dikaruniakan kepada para malaikat itu, sehingga para malaikat yang menyadari keterbatasan ilmunya kemudian berucap, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali hanya sebatas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Nah, kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, atas nikmat yang dikaruniakan dalam kehidupan kita, termasuk nikmat ilmu itu, adalah mensyukurinya. Syukur itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama sekali, iktiraf. Ada pengakuan di dalam hati bahwa ilmu itu dan nikmat apapun datangnya dari Allah. Jadi tidak boleh kita menyandarkan perolehan ilmu kepada usaha kita sendiri. Tapi hati harus iktiraf, harus mengakui bahwa ilmu itu ya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Kalau ada yang dikasih ilmu oleh Allah, jangan merasa ilmu itu diperoleh karena hasil belajar kita. Banyak orang yang boleh jadi usahanya dalam belajar itu lebih sungguh-sungguh, lebih keras, lebih maksimal, tapi tidak diberikan ilmu seperti yang diberikan kepada orang lain. Begitu juga harta. Kalau ada yang dikasih nikmat harta, jangan merasa bahwa harta itu diperoleh karena kerja keras kita. Ada orang yang bekerja lebih keras, yang malam, ya, jarang istirahat, tapi hartanya lebih sedikit daripada orang lain yang kelihatannya kerjanya tidak sekeras orang yang pertama tadi. Begitu juga kuasa, jabatan, dan semua nikmat harus disandarkan perolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala punya seorang murid yang lambat sekali memahami pelajaran, namanya Rabi'. Ya, Rabi'. Suatu waktu Imam Syafi'i memberikan pengajaran dalam satu majelis. Setelah selesai proses pembelajaran itu, beliau bertanya, apa kalian sudah paham? Murid-muridnya semua menjawab sudah, kecuali Rabi' tadi, dia belum memahami. Akhirnya dia merasa malu. Pelan-pelan dia keluar dari majelis. Imam Syafi'i mengetahui hal tersebut. Maka kemudian dia datangi muridnya itu. Mana Rabi', apa kamu sudah paham apa yang saya ajarkan tadi? Belum, wahai. Imam Syafi'i kemudian mengulangi lagi. Dia ulangi, muraja. Mana Rabi', apa kamu sudah paham? Belum. Imam Syafi'i dia ulangi lagi. Bagaimana Rabi', apa kamu sudah paham? Belum. Sampai ada riwayat yang menyebut 39 dan 40, ya sekitaran itulah, 40 kali Imam Syafi'i mengulang-ulangi itu pelajaran. Bayangkan Pak, kesabaran beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid, pembimbing. Jarang kita menemukan di saat sekarang ini yang mau mengulangi sampai 40 kali. Dan setelah itu Imam Syafi'i bertanya, bagaimana, apa kamu sudah paham? Belum.
Belum juga paham. Kata Imam Syafi'i, wahai Robi, wahai muridku, seandainya ilmu itu seperti makanan yang bisa disuapkan ke dalam mulut, maka saya akan suap sedikit demi sedikit sampai engkau paham. Tapi ilmu itu miliknya Allah. Dia yang akan mengajarkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan ilmu itu kepadamu, dan belajarlah sungguh-sungguh. Beliau mengamalkan itu, selalu berdoa kepada Allah agar dikasih ilmu, belajar sungguh-sungguh. Akhirnya Rabi ini menjadi salah satu murid Imam Syafi'i yang tercerdas. Bahkan beliaulah yang merupakan pensarah, pemberi penjelasan yang terbaik terhadap akwal, perkataan-perkataan dari Imam Syafi'i. Jadi sekali lagi ilmu itu miliknya Allah. Hanya Dia yang menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka hati harus iktiraf, selalu mengakui bahwa ilmu datangnya hanya dari Allah saja. Kemudian yang kedua yaitu sana' bil lisan, puji Allah dengan lisan kita. Ada ilmu yang Allah bukakan kepada kita, sesederhana dan sesedikit apapun ilmu itu menurut ukuran kita ini manusia, maka puji Allah atas ilmu, atas pengetahuan kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat ilmu kepada kita. Ilmu itu sendiri ada dua macam. Ada ilmu yang diperoleh dengan cara belajar, ilmu kasbi. Ada ilmu yang diperoleh pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu wahyi. Semua ilmu datang dari Allah, tapi ada yang melalui proses belajar. Ada yang langsung Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, dan itu diisyaratkan pada ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dialah yang telah mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan qalam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Jadi situ diisyaratkan dua macam ilmu. Ada ilmu yang diperoleh bil qalam, dengan perantaraan kalam, tulis baca. Ada ilmu yang diperoleh secara langsung dari Allah SWT. Di ayat yang lain, misalnya di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Niscaya Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu itu kepada kalian. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga untuk mensyukuri nikmat ilmu itu adalah dengan menjadikannya sebagai sarana untuk membuat kita semakin dekat kepada pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang sejati itu adalah ilmu yang menumbuhkan khasyah, rasa takut kepada Allah di dalam hati. Di surah Fatir Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang punya ilmu. Maka mestinya pertambahan ilmu juga menambah khasyah, menambah rasa takut kepada Allah di dalam hati. Kalau ada orang yang bertambah ilmunya,
tapi tidak bertambah khasyahnya, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru ilmu itu akan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah ilmu, bertambah rasa takut. Saya pernah sampaikan pada salah satu sesi pertemuan kita bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 peringkatnya. Yang pertama disebut dengan khauf, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepada saya jika kalian benar-benar beriman. Khauf itu adalah rasa takut kepada Allah atas dasar iman. Jadi dasarnya iman. Kalau orang punya iman, dia akan takut kepada Allah. Yang kedua adalah rasa takut kepada Allah bukan hanya atas dasar iman, tapi juga atas dasar ilmu. Nah, inilah yang disebut dengan khasyah. Terus yang lebih tinggi lagi, yang ketiga, dinamakan dengan haibah. Haibah itu adalah rasa takut kepada Allah atas dasar ma'rifah, mengenal Allah. Jadi semakin seseorang mengenal Allah, maka itu akan membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan ilmu, muliakan beberapa hal. Satu, yang paling utama tentu muliakan Allah sebagai pemilik ilmu itu. Yang kedua, yaitu muliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi pengajar, mengajar kita ilmu. Kan di Al-Quran disebutkan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ada 3 dalam ayat tadi yang disebut sebagai tugasnya Rasulullah SAW. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Lalu yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi Nabi itu mu'allim, seorang pengajar. Maka ada sebuah hadis, meskipun sanadnya dinilai lemah, tapi matannya sahih, sejalan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa innama bu'istu mu'allim, sesungguhnya saya diutus sebagai seorang pengajar, sebagai seorang. Sudah muliakan Allah, muliakan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, muliakan guru-guru kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah menjadi perantara untuk mentransfer ilmu itu. Muliakan guru-guru kita, baik guru-guru yang bersifat umum yang mengajarkan ilmu apa saja, lebih-lebih guru yang mengajarkan kepada kita tentang ma'rifatullah, untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara memuliakan mereka dengan mendoakan. Doakanlah di setiap waktu supaya guru-guru kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh manusia. Kemudian doakan supaya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu selama puluhan tahun di dalam sujudnya beliau membaca doa. Dalam sujud, pada saat sholat, dalam sujudnya beliau membaca doa, Allahumma ghafirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosanya Muhammad bin Idris. Siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad. Maka puluhan tahun itu, selama puluhan tahun beliau salat, sujud, baca doa itu. Karena di dalam sujud kita boleh membaca
doa yang meskipun tidak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal doa itu isinya permintaan yang memang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta pengampunan ya hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Maka boleh ditambahkan doa seperti dalam sujud. Kita sujud baca, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosa guru-guru. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Setelah memuliakan Allah sebagai pemilik ilmu, memuliakan Nabi SAW, memuliakan guru-guru kita, kemudian yang keempat, muliakan semua sarana yang bisa membuat kita mendapatkan ilmu. Kitab-kitab kita muliakan, pulpen, kalam, untuk menulis ilmu kita muliakan. Kemudian muliakan juga tempat kita menuntut ilmu, madrasah di mana kita menuntut, sekolah di mana kita menuntut ilmu. Itu semua insya Allah akan mendatangkan keberkahan pada ilmu tersebut. Karena ada orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah keberkahan pada ilmu itu. Semakin jauh malah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cara kita mensyukuri nikmat ilmu setelah tadi mengakui dalam hati ilmu itu dari Allah. Yang kedua, mengucapkan pujian kepada Allah lewat lisan. Yang ketiga, menjadikan ilmu sebagai sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya, yang keempat, cara kita mensyukuri ilmu dengan mengajarkannya. Dengan mengajarkannya. Ilmu itu laksana air. Kalau air itu tidak mengalir, maka dia akan menjadi keruh. Tapi jika air itu mengalir, maka dia akan menjadi jernih. Ilmu juga seperti itu, tidak pernah diajarkan, tersimpan saja di dalam akal pikiran kita, dalam hati kita. Dia bisa membuat keruh pikiran kita, keruh. Tapi kalau ilmu itu dialirkan, diajarkan dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah ilmu itu akan membuat murni hati kita dan membuat murni akal pikiran kita. Maka ajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan, seperti dalam wasiat tadi disebutkan. Nikmat yang keberkahannya akan diberikan kepada orang-orang yang ikhlas. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan dalam wasiat tadi, kalau orang sombong dengan ilmunya, mudah sekali Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu. Ibaratnya chip ditanamkan di otak ini, berisi aneka macam ilmu. Kalau Allah cabut chip itu, hilang semua ilmu kita. Nah, ada apa-apa yang kita tahu. Jadi tidak boleh menyombongkan ilmu. Kesombongan itu banyak faktornya. Ada yang menyombongkan hartanya, ada yang menyombongkan jabatannya, ada yang menyombongkan ilmunya, yang halus sekali itu. Dia menyombongkan kesalehannya, menganggap dia lebih beriman, lebih bertakwa, lebih soleh daripada orang yang lain. Semua kesombongan-kesombongan itu harus dibersihkan di dalam hati. Nah, itulah sebetulnya salah satu inti dari ilmu tasawuf tersebut. Memang tasawuf orientasinya bukan mengajarkan kepada kita bagaimana cara membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, mengusap kepala dalam wudu. Orientasi utamanya bukan ke situ. Itu ilmu fikih. Tapi tasawuf itu mengajarkan kepada kita untuk membasuh hati, supaya hati itu bersih dari sifat-sifat yang tercela. Hati dibasuh dari sifat kesombongan, hati dibasuh dari sifat ria, hati dibasuh dari sifat iri dan dengki, hati dibasuh dari kemarahan, dari kebencian, dari dendam, hati dibasuh dari sifat kikir, hati dibasuh dari sifat rakus, hati dibasuh dari
Sifat suka berkeluh kesah itu yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Membasuh hati, bukan membasuh anggota tubuh. Fokusnya bukan ke arah sana. Kalau untuk itu belajarlah ilmu fikih. Tapi kalau untuk membersihkan hati, bukan ranahnya fikih, itu ranah dalam ilmu tasawuf. Karena kalau kita ingin menjadi hambanya Allah, syarat utamanya tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Apalagi menyombongkan ilmu, tidak boleh. Allah telah merinci di surah Al-Furqan, wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Ar-Rahman itu cirinya yang nomor satu yang langsung disebut oleh Allah, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang apabila berjalan di muka bumi ini, mereka berjalan dengan penuh kerendahan hati. Maka salah satu doa yang semestinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma ja'alni minal mutawadi'in wa la taj'alni minal mutakabbirin. Ya Allah, masukkanlah saya dalam golongan orang-orang yang tawadu, yang rendah hati, dan jangan masukkan saya ya Allah dalam golongan orang-orang yang takabbur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ilmunya kepada kita semua, baik ilmu yang bersifat zahir, ilmu yang bersifat batin, terutama ilmu yang bisa membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan keberkahan ilmu dalam kehidupan kita, sehingga ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada sesama. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari sifat kesombongan, terutama kesombongan atas ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang sesungguhnya masih sangat sedikit. Saya kira itu pengantarnya. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lapang kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.